Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Seri ke-450 ini didukung oleh para pemain Ivone Rose sebagai Sakawuni, Musri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ani Ruslianti sebagai Nyai Lembu Sora, Heris Tiono sebagai Sanggrama Wijaya, Idris Apandi sebagai Ramapati, Sunario sebagai Kepala Desa, Yanuar sebagai Rantanja, Eli Ermawati sebagai Mesin, Suherman sebagai... Demikianlah Gusti Prabu. Selanjutnya kami mohon doa restu. Iya, aku gembira sekali mendengar berita ini. Aku senang sekali kalian bermaksud merencanakan pernikahan kalian. Paman Ramapati. Iya, Gusti Prabu. Arya Kamandanu bermaksud mengawini Nini Sakawuni. Itu bagus sekali, Gusti. Mereka berdua merupakan pasangan yang sangat serasi. Mereka bisa menjadi suami istri teladan di lingkungan Istana Majapahit. Lalu kapan rencana kalian melangsungkan upacara perkawinan itu, Kamandanu? Ampun, Gusti Prabu. Hamba masih harus membicarakannya dengan Paman Lembu Sora. Baiklah. Rundingkanlah hal itu dengan Paman Lembu Sora. Pilihlah hari yang baik, bulan baik, saat yang paling baik untuk meresmikan upacara perkawinanmu. Dan kalau kalian sudah menentukan harinya, beritahukanlah pada Paman Ramapati. Biarlah Paman Ramapati yang akan mengatur segala sesuatunya. Aku ingin pesta perkawinan itu nanti dibuat semeriah mungkin. Soal itu beres, Gusti Prabu. Hamba akan memerintahkan kepada penggawa kerajaan agar mengumpulkan para penari yang sudah beken. Hamba usul, Gusti. Hamba usul agar diselenggarakan pesta tari, pesta panjak di alun-alun
3 hari 3 malam. Maaf, Paman Ramapati. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mohon janganlah mengadakan pesta terlalu mewah. Iya, Gusti Prabu. Kami ingin pesta yang sederhana saja. Itu bukan pesta mewah. Itu biasa-biasa saja. Kalian pantas menerimanya, Kamandanu. Benar, Kamandanu. Kau jangan menolak pemberian Gusti Prabu. Kau pantas memperoleh penghormatan dan penghargaan dari pemerintah Majapahit. Sebab kau sudah banyak berjasa. Baiklah, Kamandanu. Dan kau, Nini Sakawuni. Aku merestui perkawinan kalian. Mudah-mudahan perkawinan itu akan langgeng. Dan kalian berhasil membina keluarga sejahtera. Terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih atas restu Gusti Prabu. Dipilih tepat pada saat sang surya muncul di ufuk timur, hari Respati, bulan Waisaka, Wukul Landep. Arya Kamandanu dan Sakawuni menjalankan upacara perkawinan di depan 2 orang pendeta. Mereka adalah para pimpinan agama pada waktu itu. Mereka adalah Dang Acarya Ringkasogatan dan Dang Acarya Ringkasyaiwan. Sakawuni sampai meneteskan air mata ketika tangannya dipersatukan dengan tangan Arya Kamandanu, diikat erat dengan tali suci milik sang pendeta. Arya Kamandanu sendiri merasa terharu sekali. Bibirnya gemetar ketika mengucapkan sumpah setia kepada calon istrinya. Minyak wangi ditaburkan di atas rambut mereka. Setanggi dibakar dan asapnya mengharumkan seluruh ruangan upacara. Semoga para dewa yang bersemayam di atas langit memberkati perkawinan kalian. Semoga kalian dapat menjadi pasangan teladan bagi para pemuda dan pemudi yang ingin menjadi pasangan suami istri. Semua datang dari Yang Maha Kuasa. Berkatilah kami, berkatilah pengantin kami, oh Batara Siwa. Berkatilah kami, suburkanlah perempuannya, dan berkatalah lelakinya. Jadilah pasangan yang selaras untuk selama-lamanya. Tenang saudara-saudara, tenang semuanya. Sekarang dengar baik-baik. Hari ini adalah hari bahagia. Hari ini kita wajib mengucapkan syukur kepada para dewa yang telah menurunkan rahmatnya kepada 2 orang pimpinan prajurit Majapahit. Dengar saudara-saudara, pagi tadi di Istana Majapahit telah dilangsungkan upacara perkawinan antara Gusti Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni. Kita warga desa Pasuruan 1 diwajibkan ikut mahargya
ikut bergembira menyambut hari bahagia ini. Bukan hanya warga Pasuruan satu, tapi juga desa-desa yang lain. Seluruh desa yang bertebaran di wilayah Majapahit merasa wajib ikut bergembira. Setiap rumah harus memasang janur sebagai penghormatan terhadap kedua mempelai. Dan bagi yang gemar tontonan, nah, ini kesempatan paling baik. Selama 3 hari, 3 malam di alun-alun Majapahit disediakan tontonan bermacam-macam. Ada tari-tarian, ada pencaksilat, ada dagelan, ada sandiwara daerah, aduan sapi, topeng monyet, sulap, dan masih banyak yang lain. Siapa saja boleh datang menonton. Tinggal pilih tontonan apa yang disukai. Nah, saudara-saudara, jangan lupa pasang janur, dan selanjutnya marilah kita doakan agar kedua mempelai tetap rukun selamanya. Sekian, terima kasih. Kakak Mesin. Ada apa, Ratanja? Dari mana saja kok ini? Bapak Wong sedang sakit. Jangan pergi terlalu jauh. Ada pengumuman dari kepala desa, Kakak Mesin. Kita disuruh memasang janur. Memang ada peristiwa apa? Ada perkawinan di Istana Majapahit. Gusti Arya Kamandanu dan Nini Sekawuni telah resmi menjadi suami istri. Mulai hari ini ada tontonan di alun-alun, macam-macam ragamnya. Ada topeng monyet, tari-tarian, adu sapi, sulap, dan lain-lain. Kalau saja Majapahit dekat dari sini, aku ingin menonton semua itu. Ada apa, Kakak Mesin? Tidak apa-apa, Ratanja. Kepalaku agak pusing. Ayo, bantulah aku mencari daun-daunan. Kita harus merawat Bapak Wong. Kakak Mesin, apa benar panglima perang yang bernama Arya Kamandanu itu suamimu? Tidak, Ratanja. Dia bukan suamiku. Dia suami Nini Sekawuni. Mesin merasa sangat sedih. Sebenarnya dia sudah bersiap-siap, tapi begitu berita itu datang, hatinya pedih bagaikan disayat-sayat sempilu. Dia juga sangat menyesal mengapa tidak mengakui siap dirinya ketika bertemu sebanyak 2 kali dengan Arya Kamandanu. Tapi apa artinya sebuah penyesalan? Akhirnya Mesin hanya bisa menangis dalam hati. Apalagi sekarang ini Bapak Wong sedang sakit, perasaannya tambah tertekan. Dia merasa dikelilingi kesunyian maha luas. Dia merasa langit bagaikan hancur berkeping-keping dan runtuh menimpa dadanya. Sudahlah, Nona Mesin. Tidurlah. Ini sudah malam. Nanti kau capek. Saya masih harus meramu obat sekali lagi untuk Bapak Wong. Tidak usah, Nona. Aku sudah tidak apa-apa. Dadaku sudah agak longgar. Lebih baik Nona istirahat. Kalau Nona sakit, malah jadi repot semua. Saya belum bisa tidur, Bapak Wong. Oh, mengapa? Apa ada masalah yang berat?
Tidak, Bapak Wong. Tidak ada apa-apa. Mungkin saja saya belum mengantuk. Oh, kalau begitu, lebih baik kita bicara soal ilmu pengobatan. Ada satu hal penting yang harus Nona ketahui. Apakah itu, Bapak Wong? Saya ingin mendengarnya. Untuk menjadi seorang tabib, harus mempunyai dasar-dasar yang kokoh. Dan satu dasar atau azas yang tidak boleh dilupakan ialah bahwa sumber kesembuhan datang dari sana, dari Sang Maha Pencipta. Seorang tabib hanyalah menjadi perantara saja. Iya, Bapak Wong. Karena itu, kita jangan lalu sombong, merasa pandai, merasa paling pintar. Jika secara kebetulan berhasil menyembuhkan penyakit seseorang. Sebab kalau Sang Maha Pencipta tidak mengizinkan, tidak menurunkan karunia-Nya kepada si sakit, maka jangan harap si orang sakit itu tadi akan sembuh. Dasar keyakinan ini harus kita pegang teguh, Nona Mesin, supaya kita tidak terjeblos oleh lubang kesombongan kita sendiri. Iya, Bapak Wong. Saya tidak akan melupakan segala petunjuk Bapak Wong. Aduh, saya lupa, Nona. Ini tidak boleh terjadi. Saya harus ke rumahnya sekarang juga. Bapak Wong? Mau kemana, Bapak Wong? Tadi ada orang menyusuli saya kemari. Dia seorang anak kecil. Katanya bapaknya sakit keras. Saya sudah berjanji mau datang. Tapi Bapak Wong sedang sakit. Saya sudah biasa, Nona Mesin. Nona tidak perlu khawatir. Saya sudah melakukannya puluhan tahun. Lagi pula rumah orang itu tidak terlalu jauh. Tapi Bapak Wong, tidak seharusnya Bapak Wong memaksakan diri seperti ini. Bapak Wong juga harus merawat kesehatan sendiri. Menurut pendapat saya, tak ada salahnya kalau kita merawat kesehatan kita sendiri. Tapi saya sudah berjanji, Nona. Mereka pasti menunggu. Bapak Wong, kalau Bapak Wong percaya pada saya, biarlah saya yang datang. Katakan di mana rumah orang itu. Biarlah saya yang datang, Bapak Wong. Bapak Wong jangan pergi kemana-mana. Udara malam seperti ini, pengaruhnya sangat buruk terhadap penyakitmu. Baiklah. Sekalian Nona Mesin mencari pengalaman. Ya, baiklah. Biarlah Nona saja yang datang untuk mewakili saya. Saya mewakili Bapak Wong. Saya datang untuk membantu Ibu. Katanya ada anggota keluarga ini yang sedang sakit. Mari silakan masuk. Mesin segera melangkah masuk. Wanita pemilik rumah kelihatan sangat kurus. Hanya perutnya saja yang membesar karena sedang hamil. Di atas balai-balai nampak dua orang bocah tidur tertelungkup tanpa mengenakan pakaian sepotong pun. Suasana rumah terasa sangat memprihatinkan. Suami saya yang sakit, tapi sekarang sedang tidur. Apa perlu dibangunkan? Tidak usah, Bu. Biarkan saja dia tidur. Kalau dia bisa tidur, itu baik sekali. Artinya dia bisa istirahat. Tapi paling-paling cuma sebentar. Nanti dia bangun lagi, lalu merintih-merintih lagi. Katanya mulutnya pahit dan lehernya tersekat. Badannya panas sekali, Bu. Panas, kadang-kala panas sekali. Dia itu orangnya bandel. Sudah dinasehati jangan buang air kecil sembarangan, nanti kesurupan setan. Tapi dia orangnya nekat. Sekarang begitulah. Jadinya kita orang perempuan yang susah. Kalau kita nasihati malah marah-marah.
Baiklah, Bu. Sekarang begini saja. Saya akan buatkan ramuan obat-obatan. Nanti kalau Bapak sudah bangun, tolong ramuan ini disuruh minum. Dan ramuan yang satunya lagi, Ibu bolehkan saja di bagian perutnya. Oh iya, ya terima kasih. Oh, siapa namanya? Nama saya Mesin. Panggil saja Mesin. Oh ya, terima kasih Nak Mesin. Terima kasih. Nak Mesin, apanya tabib Wang? Saya anak angkatnya, Bu. Mesin lalu membuat ramuan obat. Dia membuat 2 macam. Yang satu untuk diminum, yang lain untuk obat boreh atau obat luar. Wanita pemilik rumah nampak dengan seksama mengamati Mesin yang sedang bekerja. Nah, Bu, ini obatnya. Sudah selesai. Ibu ingat kan? Yang satu diminum, yang ini dibolehkan di bagian perut. Iya, ya. Saya ingat Nak Mesin. Duh, terima kasih loh Nak Mesin. Terima kasih atas pertolongannya. Mudah-mudahan saja Bapak segera sembuh dan bisa bekerja lagi seperti biasa. Kerja apa Nak Mesin? Dia itu orangnya malas sekali. Saya ini yang capek setengah mati. Jadi wanita memang capek. Sudah harus hamil, masih disuruh bekerja lagi. Capek. Mesin tersenyum geli mendengar kata-kata wanita itu. Hatinya menjadi sedikit terhibur. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam episode ke-16 yang akan datang dengan judul Pemberontakan Rekrian Demung Wira. Sampai jumpa.